NIM 22570027. Kali ini saya akan mereview jurnal perencanaan penjadwalan pinjaman fixed aset desa dengan penerapan algoritma greedy. Informasi artikel Jurnal Internal Information System Journal. Volume sekian, tahun terbit 2023, PISSN, ISSN sekian, penulis 1. Asep Riri Riswaya, 2. Jajat Sudrajat, 3. Denny Apriantansani Budiman. Latar belakang. Untuk memudahkan dan mengefisiensi kegiatan pencatatan atau penginputan data aset di Desa Cipelah, maka komputerisasi sangat dibutuhkan di desa ini untuk melakukan penjadwalan pinjaman aset tetap. Sistem penjadwalan pinjaman aset tetap merupakan sistem yang dirancang untuk dapat membantu meringankan staf kasih aset saat mengelola aset yang dimana masih manual atau secara tertulis. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara, observasi, serta teknik pengembangan sistem yang digunakan adalah OOAD atau Object Oriented Analysis Design. Dan metode yang digunakan metode algoritma greedy. Hasil yang didapat merupakan sistem informasi penjadwalan aset berbasis website dengan bahasa pemrograman HTML dan PHP juga terbentuk database atau aset MySQL, sedangkan untuk blueprint atau dokumen yang akan digunakan dalam sistem penjadwalan aset untuk pertanggal hingga penyewaan barang dapat diatur dengan baik. Berikutnya adalah landasan teori. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi globalisasi. Tentu, kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Modernisasi kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam atau HP, bahkan internet pun hanya melanda masyarakat kota, maupun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik bernilai positif ataupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penyusunan metode ini, metodologi penelitian yang digunakan metode deskriptif. Pengertian metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau masa lampau. Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi, maka metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. OOAD adalah metode analisis yang memeriksa rekrumen dari sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek, sistem, atau subsistem. OOAD merupakan cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Berikut adalah contoh algoritma greedy untuk perancangan penjadwalan fixed aset desa. Kali ini tidak ada di PPT, maksud saya tidak ada di
PDF yang jurnal ini buat, tapi saya menambahkan sebisa saya ya Pak, algoritma greedy yang digunakan mulai dengan himpunan kosong yang akan berisi jadwal pinjaman visit aset. 2. Urutkan semua pinjaman visit aset berdasarkan prioritas atau kriteria tertentu, misalnya berdasarkan tanggal pemajuan atau jenis aset. Ambil pinjam visit aset pertama dari daftar yang sudah diurutkan. 4. Periksa apakah pinjaman visit aset tersebut dapat dipinjam pada waktu yang tersedia. Jika ya, tambahkan pinjaman visit aset tersebut ke dalam jadwal dan lanjutkan ke langkah 6. Jika tidak, melanjutkan ke langkah 5. Cari waktu yang tersedia berikutnya untuk pinjaman visit aset tersebut. Jika waktu yang tersebut ditentukan, bahkan pinjaman visit aset tersebut ke dalam jadwal. Jika tidak ada waktu yang tersedia, abaikan pinjaman visit aset tersebut. Periksa apakah masih ada pinjaman visit aset yang belum diproses. Jika iya, kembali ke langkah 3. Jika tidak, selesai. Algoritma greedy ini akan memprioritaskan pinjaman visit aset yang memiliki prioritas tinggi atau memenuhi kriteria tertentu. Namun, perlu diperhatikan bahwa algoritma ini mungkin tidak menghasilkan solusi optimal dalam semua kasus. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian hasil dari analisis dan perancangan sistem informasi penjadwalan aset tetap dengan berbasis web pada Desa Cipelah telah selesai dibuat dengan baik. Dengan sistem ini, penjadwalan dilakukan dengan pendekatan algoritma greedy dan optimal secara perhitungan waktu penjadwalannya, dan menjadi suatu konsep untuk mengembangkan awal dalam menganalisis dan merancang sistem penjadwalan yang nanti bisa diimplementasikan ke kasus penjadwalan lainnya. Kelebihan penelitian penggunaan metodologi yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan berbagai metode seperti studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara, dan observasi yang mencakup berbagai aspek penelitian. Ini membantu dalam mendapatkan data yang beragam dan mendalam. 2. Penerapan metodologi OOAD menggunakan Object Oriented Analysis and Design OOAD adalah keputusan yang baik karena dapat membantu dalam merancang sistem yang telah terstruktur dan mudah dimengerti. 3. Solusi untuk masalah nyata. Penelitian ini berfokus pada pemecahan masalah nyata di Desa Cipelah, yaitu pengelolaan aset tetap. Implementasi sistem informasi penjadwalan aset tetap berbasis web dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan aset. Keterlibatan stakeholder melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam proses pengembangan sistem adalah langkah positif yang dapat memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Kelemahan penelitian. 1. Tidak ada evaluasi praktis. Penelitian ini mencakup analisis, perancangan, dan implementasi sistem, tetapi tidak memberikan informasi tentang bagaimana sistem tersebut berfungsi dalam praktis setelah pelaksanaan. 2. Keterbatasan ruang lingkup penelitian ini terbatas pada suatu desa Cipelah, dan satu masalah khusus pengelolaan aset tetap. Oleh karena itu, generasi temuan mungkin terbatas pada konteks ini. Kekurangannya, uji lapangan yang mendalam. Meskipun ada observasi dan wawancara, penelitian ini mungkin belum mencakup uji lapangan yang cukup mendalam untuk memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. 4. Tidak membahas aspek keamanan data. Penelitian ini tidak mencakup aspek pengamanan data yang sangat penting dalam sistem informasi, terutama ketika melibatkan data aset dan pinjaman. 5. Tidak terdapat contoh algoritma greedy. Tidak terdapat contoh algoritma greedy ini kayak dia tidak menjelaskan bagaimana algoritma greedy ini dipakai untuk penelitian ini, tapi dia hanya melakukan penelitian seperti berbasis web gitu. Kayak dia cuma membuat web Desa Cipelah, tapi tidak ada contoh algoritma greedy yang nyata
Sekian dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.